Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Arianti. Saya merupakan mahasiswi kelas A dari Magister Manajemen Logistik, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dengan nomor NPM yaitu 2112-30014 dan dengan nama dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai sebuah metode yaitu Waypoint Evaluation Method. Waypoint Evaluation Method merupakan sebuah pendekatan kuantitatif yang memberikan skor kepada pemasok berdasarkan berbagai kriteria, seperti kualitas, pengiriman, harga, layanan, dan inovasi. Kriteria diberi bobot berdasarkan tingkat kepentingannya, dan skor total dihitung dengan mengalihkan bobot dan skor. Pemasok dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Manfaat dari metode ini adalah objektif, transparan, dan mudah dibandingkan. Sedangkan kekurangannya adalah metode ini tidak dapat mencakup semua faktor yang relevan, dapat dipengaruhi oleh penilaian subjektif, dan tidak mencerminkan sifat dinamis dari hubungan pemasok. Untuk lebih memahami mengenai Waypoint Evaluation Method, maka kita akan membahas sebuah case study yaitu pemilihan vendor cat. Adapun case study ini yaitu PT Warna adalah manufaktur cat di Surabaya. Saat ini Departemen Procurement sedang menyeleksi vendor kaleng cat. Diketahui terdapat 3 kandidat yang mengajukan proposal yaitu vendor A, vendor B, dan vendor C. Saat ini perusahaan memiliki 3 expert untuk menilai setiap alternatif vendor. Bagaimana menyeleksi the best vendor dengan metode Waypoint Evaluation Method dan tentukan siapa saja yang menjadi the best vendor. Dalam Waypoint Evaluation Method terdapat 5 langkah yang harus kita kerjakan, yaitu langkah pertama penentuan aspek dan kriteria, di mana menentukan aspek dan kriteria serta bobot kriteria. Jika kita lihat pada tabel di sebelah kanan, terdapat 18 kriteria yang terbagi dalam 4 aspek, yaitu aspek produk, company, services, dan sales personal. Di mana kita harus mengetahui yaitu jumlah bobot dari keseluruhan kriteria harus 1 ya, teman-teman. Jadi wajib 1. Selanjutnya yaitu langkah kedua, penilaian profil calon vendor, yaitu setiap vendor akan dinilai untuk masing-masing kriterianya. Dan pada case study kali ini kita menggunakan scoring 1 sampai dengan 5, di mana 5 excellent, 4 good, 3 fair, 2 poor, dan 1 bad. Selanjutnya untuk perhitungannya akan dibantu menggunakan Microsoft Excel. Jika kita lihat pada tabel sebelah kiri, yaitu penilaian 3 expert terhadap vendor 1, yaitu kita mengetahui contohnya jumlah penilaian atau scoringnya itu di aspek 1 produk. Kita mengetahui untuk kriteria quality diberi skor oleh expert 1 yaitu 5. Uniformity diberi skor itu 3, price 3, guarantee 5, packing 3. Dan selanjutnya di aspek kedua di company juga di financial strength diberi skor 5, location 3, management 4, labor relation 3, capacity 5. Itu merupakan nilai atau skor yang diberikan oleh masing-masing expert. Berlaku di expert 1, expert 2, ataupun expert 3 seperti yang teman-teman bisa lihat pada tabel ya. Nah, setelah sudah diberikan skor oleh expert, maka kita akan lanjut ke langkah ketiga yaitu menghitung nilai bobot. Di mana untuk menghitung nilai bobot itu dengan mengalihkan skor dengan weight. Jika kita lihat pada tabel, kita bisa lihat ke kolom total, teman-teman. Nah, di situ contohnya pada aspek produk dan kriteria quality nilainya 0,3. Nilai tersebut didapatkan dari skor yaitu 5 dikali dengan bobot quality yaitu 0,06. Jadi totalnya ada 0,3. Itu merupakan cara menghitung nilai bobot ya, teman-teman di situ. Itu berlaku terhadap aspek-aspek ataupun kriteria-kriteria lainnya.
Nah, setelah itu langkah keempat, jika kita sudah mengetahui skornya, sudah mengetahui nilai bobotnya, maka kita akan menghitung total bobot evaluasi. Contohnya kita lihat tuh di tabel yang ada total skor vendor 1. Nah, di situ kan ada totalnya 2,7. Nah, itu tuh didapatkan dari total 3 expert. Jika kita lihat kalau misalkan kita mau fokus ke aspek produk, nah di situ berarti 2,7 didapatkan dari 0,95 ditambah 0,92 ditambah 0,86, totalnya 2,7. Untuk company juga didapatkan dari 1,04 ditambah 0,83 ditambah 0,83. Dan seterusnya, itu sama ya teman-teman tahapnya, tinggal kalian hitung saja nilai total dari masing-masing expert. Dan berdasarkan perhitungan menggunakan Excel, maka diketahui nilai vendor 1 yaitu 3,5. Untuk tabel penilaian vendor 2 juga caranya sama ya teman-teman, seperti itu. Dan berdasarkan perhitungan menggunakan Excel, maka diketahui nilai vendor 2 yaitu 3,6. Sekarang kita akan melihat ke penilaian vendor 3. Caranya sama, ada tinggal kita dari skor itu kita kalikan skor dengan weight. Dan berdasarkan perhitungan menggunakan Excel, maka diketahui nilai vendor 3 yaitu 3,8. Nah, tadi kan sudah ada 4 tahap ya teman-teman, dan tahap terakhir yaitu melakukan perankingan. Setelah kita sudah rekap semua total skor vendor masing-masing, kita bikin tabel nih seperti tabel kesimpulan di sebelah kanan. Nah, itu maka diketahui vendor yang dipilih oleh PT Warna adalah vendor 3 dengan total skor tertinggi yaitu 3,8. Dia jadi vendor 3 itu mendapat ranking 1 karena memiliki nilai skor tertinggi dari masing-masing, dari semua aspeknya. Seperti itu teman-teman semua. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai weight point evaluation method. Semoga teman-teman bisa lebih paham dan mengerti mengenai pengaplikasiannya. Terima kasih semuanya.